Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika bersama Pemade pada pokok bahasa dinamika gerak lurus untuk sub yaitu jenis-jenis gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mudah-mudahan Pemade jumpa dalam keadaan sehat. Di pada pokok sub ini Pemade ingin bicara yaitu gaya berat, gaya normal, tekan tali. Berikutnya nanti adalah gaya gesekan dan gaya sentripetal. Mari kita simak pelajaran berikutnya untuk nanti mempertajam soal-soal tentang hukum kedua Newton tentang gerak. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai jenis gaya. Yang pertama saya mulai dari gaya berat, notasinya W kecil, satuan kilogram meter persegi kuadrat atau Newton, di mana perhatikan gambar itu ada benda beratnya W, di mana berat itu adalah massa kali percepatan gravitasi. Lihat yang atas, itu berat itu massa kali percepatan gravitasi. Jadi W gaya gravitasi bumi yang bekerja pada sebuah benda, arahnya menuju sumber gaya gravitasi bumi, yaitu menuju ke bawah. Contoh, kita lihat ini biasanya harus dipahami bahwa massa sebuah benda itu adalah tetap. Sehingga untuk menjelaskan kasus seperti berikut, yaitu sebuah benda massanya M di bumi, beratnya 100 Newton. Berapa berat benda tersebut di suatu planet yang percepatan gravitasinya seperempat dari di bumi. Kita misalkan bahwa berat di bumi, GB 100 Newton, percepatan gravitasi di planet itu seperempat dari G di bumi, ditanyakan W planet berapa. Nah, kalau ada menyangkut hal yang sama, variabel berubah, lebih baik kita perbandingan. Yaitu WB berbanding WP sama dengan massa kali percepatan gravitasi di bumi, massa kali percepatan gravitasi di planet. Karena massa sama, coret. Masukkan angka yaitu 100 berbanding WP sama dengan GB berbanding 1/4 GB. GB coret. Setengah kali setengah sama dengan pi kali pi. Jadi berat di planet sama dengan 1/4 kali 100, hasilnya 25 Newton. Baik, adik-adik kita lanjutkan sekarang dengan gaya normal. Selamat menyimak. Adik lanjutkan gaya yang kedua yaitu gaya normal, notasinya N, satuan juga sama Newton. Jadi gaya normal ini gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan. Arahnya tegak lurus pada bidang sentuh. Adik lihat ada 4 kasus. Yang pertama yang paling kiri itu benda pada bidang datar. Itu berat benda selalu tadi menuju pusat bumi, N itu tegak lurus bidang. Sehingga untuk kasus seperti kiri itu nanti besar gaya normal sama dengan berat benda. Sedangkan untuk pada bidang miring, nah, berat benda selalu menuju pusat bumi, nah itu gaya normal tegak lurus bidang miring. Nah, harus diuraikan dulu. Langkahnya yang pertama, buatlah sumbu X sejajar bidang miring, sumbu Y tegak lurus bidang miring. Kemudian, berat uraikan komponen-komponennya pada sumbu X sejajar bidang miring, itu adalah W sin alfa, sedangkan pada sumbu Y tegak lurus bidang miring, hasilnya W cos alfa. Jadi, karena bergerak pada sumbu X, sehingga gaya pada sumbu Y itu berada dalam keseimbangan. Sehingga di sana besar gaya normalnya adalah sama dengan W cos alfa. Nah, perhatikan yang ketiga, itu ada benda pada bidang vertikal. Itu berarti normalnya arahnya sesuai dengan gambar. Nah, itu ada gaya P, nah berat menuju bumi, nah, sehingga nanti di situ gaya normalnya besarnya sama dengan P. Nah, untuk kasus yang kanan, itu apabila gayanya bentuk sudut terhadap sumbu horizontal. Langkahnya sama, buatlah sumbu X sejajar bidang datar, sumbunya tegak lurus bidang datar. Kemudian uraikan komponen gayanya. Jadi pada bidang datar menjadi F cos alfa, pada sumbu Y F sin alfa. Jadi karena dia bergerak pada sumbu mendatar, maka pada sumbu vertikal atau sumbu Y-nya itu gayanya berada dalam keseimbangan. Itulah sebabnya kenapa bisa gaya normalnya yang paling kanan N sama dengan W min M F sin alfa. Jadi bila dia nanti perhatikan bidangnya dan gaya-gaya yang bekerja dalam hal mencari besar gaya normal. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lihat contoh soal berikut untuk memperkuat
Kemudian dengan gaya normal, ada lihat nomor 1, itu ada benda massa 10 kg, berada pada miring dengan sudut kemiringan 60 derajat. Jadi berarti beratnya adalah 10 kali 10, 100 Newton. Ditanyakan besar gaya normal. Sesuai dengan gambar yang tadi, pada pembicaraan sebelumnya, maka langkah pertama, uraikan semua gaya yang ada. Buat semua X sejajar bidang miring, semua Y tegak lurus bidang miring. Nanti komponen beratnya menjadi pada sumbu Y W cos 60, pada sumbu X W sin 60. Jadi, karena berada dalam keseimbangan sumbu Y-nya, maka otomatis nanti gaya besar normalnya adalah W cos 60. Sama dengan 100 kali setengah sama dengan 50 Newton. Nah, untuk kasus yang kedua, hampir identik nanti tadi dengan pembicaraan yang kasus kanan gambar sebelumnya, yaitu kebetulan gayanya ke bawah, sehingga nanti komponennya arahnya juga ke bawah. Sama langkahnya, buatlah semua X dan semua Y pada benda itu. Berikan komponen gaya F pada mendatar menjadi F cos 30, pada sumbu Y-nya F sin 30, cuma arahnya ke bawah. Nah, sama seperti tadi, karena dia pada sumbu Y-nya keseimbangan, sehingga nanti di sana bahwa gaya ke atas sama dengan ke bawah, sehingga nanti N-nya sama dengan W plus F sin alpha. Jadi 80 kali 100 kali setengah sama dengan 80 tambah 50, 130 Newton. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita lanjutkan dengan gaya tegangan tadi. Selamat mencoba. Mari adik lanjutkan pemahaman kita tentang gaya yang ketiga, yaitu gaya tegangan tali, notasinya T, satuan Newton. Jadi tegangan tali, gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali, karena tali tersebut tegang, arahnya meninggalkan benda. Lihat kasus soal berikut. Itu ada 3 buah benda A, B, dan C, masanya 15, 10, dan 5. Gaya yang kerja 60 Newton. Ditanyakan berapa besar T1, T2. Sesuai dengan konsep hukum ketiga Newton, itu benda A cari dengan gaya F. Maka talinya akan tegang. Pada A memperoleh dengan tali T1, pada B juga memperoleh dengan T1. Merupakan pasangan AC dan reaksi. Demikian pula antara B dan C, memperoleh dengan tali T2, arahnya berlawanan. Pada B bekerja dengan tali T2, pada C bekerja dengan tali T2. Bisa sama nanti saling meniadakan. Itulah sebabnya kenapa percepatannya itu yang kedua. Lihat di bawah gambar, A sama dengan sigma F per sigma M. T-nya nggak ditulis karena dia T1 di A dan B saling meniadakan, T2 di B dan C saling meniadakan. Sehingga menjadi yang bekerja hanya F, seolah-olah, sehingga di situ yaitu 60 per 15 tambah 10 tambah 5. Hasilnya 60 per 30, hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari tegangan tali, T2, kita mulai dari T2 karena kita ambil benda C karena di situ gayanya bekerja paling sedikit. Jadi T2 sama dengan MC kali A, masukkan 5 kali 2 sama dengan 10 Newton. Untuk memperoleh T1, boleh pakai sistem benda A, boleh pakai sistem benda B. Jadi kita coba pakai sistem benda A. Sehingga kita hanya melihat sistem benda A, yaitu F min T1 sama dengan MA kali A. Lihat baris yang kedua belah kanan. Sehingga T1-nya menjadi F min MA kali A. Lihat baris yang terakhir, sehingga T1 sama dengan 60 kurang 15 kedua, yaitu 30 Newton. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Langkahnya tetap adalah uraikan gaya-gaya yang bekerja, perhatikan arah gerakan benda, kemudian ingat rumus hukum kedua Newton. Sehingga nanti besar-besar apa yang ditanyakan bisa diperoleh. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Kita lanjutkan contoh soal berikut untuk membuat pemahaman teori-teori yang ada di atas tadi. Kita lihat soal 1, ada 2 buah benda, A dan B, 6 kg dan 4 kg, yang dihubungkan dengan tali lewat katrol. Nah, benda A berada pada bidang, benda B itu menggantung. Jadi ada bisa lihat, sehingga nanti langkah pertama sama uraikan semua gaya yang ada. Beratnya menuju pusat bumi, PB menuju pusat bumi, BA menuju pusat bumi. Nah, ingat gaya normal dengan lurus bidang. Yang pada bidang ada benda A, sehingga di situ ada NA. Ingat hukum ketiga Newton.
Nah, jadi ada benda W menggantung sehingga pada tali itu menjadi tegang. Sehingga di situ ada tegangan tali, ada pasangan aksi reaksi, pada benda A itu bekerja pada T, pada B juga bekerja T. Arahnya berlawanan, sehingga nanti dia saling meniadakan. Itulah sebabnya kenapa, itu lihat di sebelah gambar, percepatannya A jadi sigma F min sigma M. Jadi setelah diuraikan, adik-adik bisa lihat bahwa gaya yang bekerja di sana itu sebenarnya benar B saja. Karena dia tidak segaris dengan benda WA. Itulah sebabnya kenapa A menjadi WB per MA sama MB. Yaitu 40 per 4 sama 6. Jadi dia 40 bagi 10 jadi 4 meter per sekon padat. Nah, untuk mencari dengan tali, seperti sekarang dari awal, perhatikan di mana gaya itu bekerja paling sedikit. Lihat benda A, jadi T, sistem benda A, T sama dengan MA kali A. Jadi sama dengan 6 kali 4, yaitu 24 Newton. Kita lihat terus yang kedua, sama langkahnya, uraikan semua yang ada. Jadi berat benda itu selalu menuju pusat bumi. Jadi WA menuju pusat bumi, WB juga menuju bumi. Kita lihat, A 6 kg berarti WA-nya nanti 60. B 4 kg berarti WB-nya nanti 40. Ditanyakan A-nya berapa, dengan talinya berapa. Nah, dia bisa lihat itu sesuai dengan hukum ketiga. Ada berat beban, itu talinya ditegang. Jadi pada A bekerja dengan tali T, pada B juga bekerja dengan T. Arahnya berlawanan, besar sama sehingga nanti dia saling meniadakan. Itulah sebabnya kenapa percepatannya A menjadi nanti sigma F, sigma M, yaitu WA min WB per MA tambah MB, yaitu 60 min 40 per 6 tambah 4, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari dengan tali, boleh pakai sistem benda A, boleh pakai sistem benda B. Nah, kita pakai sistem benda B. Nah, karena dari gambar bahwa tadi A-nya lebih besar, berarti nanti dia bergerak menuju A. Itu sebabnya kenapa pada benda B, T min WB sama dengan MB kali A. Sehingga T-nya menjadi paling bawah, yaitu 4 kali 2 ditambah 40, yaitu 48 Newton. Ya, begitulah adik-adik yang bisa saya berikan mengenai jenis gaya dan contohnya. Mudah-mudahan jelas, bisa dipahami. Selamat mengerjakan soal berikut. Jangan lupa komen dan subscribe. Sampai jumpa pada materi gaya gesekan dan gaya netral. Sampai jumpa.